Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang merupakan salah satu dari sekian banyak warisan budaya Nusantara. Pada zaman dahulu, keris masih sangat sering digunakan sebagai senjata tajam, alat pertahanan diri, serta properti dalam ritual adat. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana keris lebih sering digunakan sebagai pelengkap pakaian adat atau koleksi. Keris adalah senjata tajam yang istimewa. Keris dibuat dengan teknik dan ritual khusus. Bahan yang digunakan pun tidak sembarangan. Selain memiliki bentuk yang indah, keris juga memiliki filosofi yang mendalam pada tiap-tiap bagiannya. Museum Keris Nusantara merupakan sebuah museum yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman sejak 2013, lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum ini terdiri dari 4 lantai serta menampilkan ratusan koleksi keris Nusantara. Museum ini juga mengoleksi tombak dan benda-benda pusaka bersejarah lainnya, dilengkapi dengan video visual mengenai perjalanan keris di Indonesia dan juga ruangan sebagai pusat pembelajaran keris bagi para pengunjung. Museum ini bisa menjadi destinasi pilihan bagi teman-teman yang ingin mengenal keris secara lengkap dan menyenangkan. Selain harga tiketnya yang sangat terjangkau, fasilitas yang diberikan pun cukup lengkap. Bahkan teman-teman sekalian dapat meminta pemandu museum untuk menemani sewaktu kunjungan. Kerennya lagi, teman-teman bisa juga loh melihat langsung proses pembuatan keris dan belajar langsung bersama para empu yang ahli dalam membuat keris. Tapi ingat ya, sebelumnya teman-teman harus terlebih dahulu membuat jadwal temu, sehingga sang empu bisa datang menyesuaikan jadwal. Dari SMA N3 Surakarta melakukan kunjungan ke sini dalam rangka tugas proyek. Kami ada beberapa pertanyaan nih Kak. Sebelumnya, apakah Kakak berkenan untuk memperkenalkan diri? Oh siap, tadi sebenarnya sudah ya tadi ya. Gak apa anak-anak lagi. Sugeng Rawuh, datang Museum Keris Nusantara. Perkenalkan, nama saya Putri, saya pemandu di Museum Keris Nusantara ini. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan Museum Keris ini dibangun sebenarnya untuk apa sih Kak? Untuk melestarikan warisan budaya non Bendawi, salah satunya keris. Terima kasih Kak. Sebenarnya keris itu bedanya apa sih sama senjata tajam lainnya? Keris memiliki filosofi atau simbol-simbol yang dibuat memang dengan tujuan untuk pemakainya. Jadi untuk pemakainya. Filosofinya ada pada dapurnya, mungkin ada pada wilayahnya, atau ada pada pamoknya. Apakah ada ritual tertentu yang dilakukan untuk merawat keris-keris di sini? Kalau untuk konservasi atau perawatan keris, iya pasti ada Kak. Dan kita menggunakan dua cara, yaitu alami dan secara benar. Di sini dilakukan secara potong. Kalau untuk konservasi, setiap hari kita tetap ada Kak, sesuai dengan kebutuhan koleksi. Atau setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali itu pasti ada. Tetapi yang wajib harus dilakukan itu setiap 1 suruh atau jemaah agung kita sebut seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Saya juga mau tanya lagi nih Kak. Kalau saya lihat-lihat bentuk keris ini kan beda-beda ya. Ada yang melengkung-lengkung,
terus ada ukiran-ukirannya. Mengapa bentuk keris itu cenderung unik dan aneh? Bisa dibilang lain seperti pedang-pedang yang biasa. Oke. Kalau untuk keris sendiri itu merupakan perwujudan berat. Pada zaman dahulu karena pengaruh kerajaan Hindu-Buddha sehingga belum dikenal sol seperti itu enggak, belum dikenal dengan ibadah yang sekarang kita sudah lakukan, yang sudah kita kenal. Untuk zaman dahulu bisa bisa digambarkan itu adalah dari benda keris itu adalah penggambaran dari teluk atau asap dari kemenyan. Jadi sebelum membuat keris itu para empu selalu melakukan ritual pembakaran kemenyan. Tapi sebelumnya mereka sudah melakukan puasa terlebih dahulu juga. Jadi ada ritual-ritual yang mereka lakukan dengan tujuan itu adalah permohonan doa, wujud doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semuanya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau untuk bila ada dua jenis, lurus dan lekuk tadi ya, dan lekuknya. Untuk lurus itu biasanya itu merupakan penggambaran dari asap yang lurus. Tapi yang lekuk itu adalah asap yang berkelok-kelok seperti itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bilah keris itu merupakan penggambaran dari badan naga. Nanti bisa diperhatikan Kak, untuk bilah keris ini biasanya itu merupakan penggambaran badan naga. Kenapa? Yang lurus itu merupakan badan naga yang sedang bermeditasi, sedangkan yang ada lekuknya itu merupakan penggambaran dari badan naga yang sedang melakukan aktivitas. Luk sendiri, luk pada keris itu selalu jumlahnya ganjil atau tidak benar. Kenapa? Merupakan penggambaran, kembali lagi penggambaran atau filosofi bahwa tidak ada kesempurnaan yang manusia miliki, karena kesempurnaan yang milik Allah SWT. Baik Kak, terima kasih. Ada nggak sih keris yang menjadi ciri khas atau ikon Kota Surakarta? Kalau masterpiece-nya kita adalah keris Kiai Tengoro, nanti akan kita temui di lantai 5. Oke Kak, kalau pendapat Kakak sendiri gimana sih soal keris yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis oleh masyarakat umum? Kalau itu untuk masalah mistis, magic dan lain sebagainya itu tetap ada karena dalam proses pembuatan keris dilakukan ritual-ritual seperti puasa, melakukan ritual mungkin menyiapkan sesaji seperti itu. Semuanya adalah perwujudan doa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau memandang itu sebagai sebuah menduakan Tuhan, itu kembali kepada personil masing-masing. Saya menganggap bahwa keris merupakan sebuah karya seni yang memiliki filosofi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi lebih contoh tidak meninggalkan sisi spiritual atau magisnya itu, dan juga tidak meninggalkan sisi keilmuan. Jadi harus dua sisi beriring jalan seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas pendapat dan jawabannya. Bisa kita lanjutkan? Boleh, mari kita lanjutkan eksistensi keris di masyarakat. Pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan, keris digunakan atau merupakan senjata perang. Tetapi seiring berkembangnya zaman, pada zaman dahulu, contohnya misalnya, ini adalah kisah eksekusi mati pemberontak yang bernama Trimobuyo pada kerajaan Mataram. Ya, itu salah satunya. Kok keris merupakan senjata bonus jarak dekat. Seperti itu. Tetapi seiring berkembangnya zaman, keris sekarang hanya digunakan sebagai pelengkap ageman atau pakaian tradisional Jawa. Seperti itu Kak. Dan diberikan secara turun-temurun. Nanti Kakak bisa perhatikan di masing-masing koleksi kami sudah ada keterangannya atau captionnya. Tetapi memang kami tidak melampirkan untuk pembuat dan tahun pembuatan. Kenapa? Karena seluruh koleksi yang ada di sini sekitar 835 koleksi yang terpajang, yang di gudang masih banyak, yang terpajang hanya 835 sekitar itu adalah seluruhnya adalah hibah dari masyarakat se-Nusantara. Makanya diberikan nama Museum Keris Nusantara.
Ada yang dari Aceh Kak, ada yang dari Madura ada. Jadi semua ada di sini Kak. Semua senjata tajam ada di sini.